kuliah semester 4. Iya, benar sekali. Terus untuk prodinya apa Mbak? Saya ambil pendidikan agama Islam Di Gede mana? Universitas Nahdlatul Ulama Al-Azhar di Gunung Gaya Cilacap. Sebelumnya Mas Raffi ini datang kemari atas kesukaraan dari Mbak. Iya, benar sekali. Karena Mbak ini datang kemari atas kesukaraan, di sini saya akan menjelaskan sesi konseling hari ini. Yaitu konseling hari ini itu akan berjalan sekitar 30 menit. Terus untuk asas-asas yang harus kita penuhi itu yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi nantinya selama proses konseling ini berlangsung itu dijamin kerahasiaannya, tidak akan tersebar ke pihak manapun. Lalu yang kedua itu ada asas kesukaraan, di mana itu Mbak datang kemari itu datang secara sukarela tanpa adanya paksaan. Lalu yang ketiga itu ada asas keterbukaan, yaitu Mbak nantinya secara itu menyampaikan sesuatu itu tanpa ada yang perlu untuk ditutup-tutupi. Jadi Mbak itu terbuka kepada saya. Oke? Gimana? Apakah Mbak setuju? Setuju. Oke, baik. Mbak Sakti datang kemari itu pasti ada yang ingin disampaikan ya kepada saya. Nanti bisa disampaikan ya lebih lanjut apa sih yang Mbak Sakti ingin sampaikan atau ingin ceritakan kepada saya. Monggo dipersilakan, ada yang ingin Mbak Sakti sampaikan. Oke, tadi saat perkenalan Mbak Sakti itu mengatakan bahwa Mbak Sakti ini masih kuliah ya, masih mahasiswa semester 4 mengambil prodi pendidikan agama Islam di Universitas Nahdlatul Ulama Al-Azhar Cilacap. Terus untuk kesibukan lainnya selain dari mahasiswa, apa ada kesibukan lainnya? Selain sebagai mahasiswa, saya juga tinggal di pesantren. Nah, karena saya adalah sudah kuliah di kampus, tentunya sudah lama di pesantren. Saya juga di sana sebagai pengurus, lebih tepatnya pengurus pendidikan. Nah, selain itu saya juga di pondok open jasa untuk menambah masukan yang buat tambah saku untuk kuliah, itu open jasa bukan di pondok. Nah, selain itu saya juga ikut organisasi. Saya ada ikut organisasi BEM, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Agama Islam. Jadi Mbak Sakti selain sebagai mahasiswa juga sebagai santri di salah satu pondok pesantren ya. Pondok pesantrennya itu di mana Mbak? Di pondok pesantren Lubuk di Kroya. Kroya, berarti pondoknya itu di Kroya. Terus untuk kuliahnya itu di Sugian ya. Iya, dari Kroya ke Sugian kurang lebih 30 menit. Ini juga butuh waktu yang lumayan. Ya, cukup jauh juga ya. Iya. Terus selain mahasiswa, santri juga Mbak ini memiliki kesibukan lain, yaitu membuat jasa dekat ya, Iya, sebagai sampingan ya. benar sekali. Mbak Sakti ini memiliki kesibukan yang bisa dibilang cukup padat. Terus di sini Mbak Sakti datang kemari untuk melakukan sesi konseling hari ini. Apakah ada hal yang ingin disampaikan kepada saya untuk sesi konseling hari ini? Kalau dari diri saya sendiri, sebenarnya dengan adanya semua hal tersebut lebih ke capek sih ya. Dan itu bukan hanya capek fisik tapi juga capek pikiran, karena ya mau nggak dipikirin tapi karena semua hal yang bersamaan tersebut jadi kepikiran, dan itu jadi terganggu sehari saya. Oke, jadi Mbak Sakti ini merasa lelah ya, merasa capek, bukan hanya merasa capek secara fisik, tetapi secara pikiran karena Mbak
yang cukup padat sebagai mahasiswa santri dan memiliki kesibukan lainnya. Terus apakah yang Mbak Septi ini rasakan ketika Mbak Septi ini merasa apa sih yang ada di pikiran Mbak Septi ini, bisa dijelaskan secara detail itu seperti apa? Biasanya sih ya, yang paling bikin capek itu pas semua kegiatan tersebut itu ada di satu waktu. Kayak sebelumnya terakhir kali itu sebelum acara pelaksanaan di sana di pondok pesantren saya, sebelumnya itu saya berkewajiban sebagai pemimpin santri-santri yang masih kecil untuk hitobian. Ya, jadi seperti membuat acara simulasi gitu, kayak yang aku sebelumnya sih itu acara hari santri. Nah, jadi membuat persiapan, yaitu membuat dekor dari awal, terus juga ada yang jadi MC, ada yang jadi penyanyi, terus juga ada menampilkan pentas seni. Nah, kemudian selain itu kan sebenarnya juga ada kegiatan itu ya, tanggung jawab menjalankan tugas itu. Terus juga kemarin saya juga ada kewajiban, saya harus menyelesaikan hafalan alfiah saya, yaitu 1002 bait sebelum acara hafalan di sana. Nah, selain itu saya juga di situ ada tugas kampus, karena waktu-waktu UAS juga sih akhir semester, jadi ada tugas-tugas kampus, banyak tugas-tugas kampus, ya tugas, ya tes untuk dijalani. Nah, terus juga saya kalau akhir tahun kayak gitu, akhir ajaran, biasanya banyak juga yang pas itu pesan banyak yang aku bukan. Sebenarnya saya juga udah membatasi masalah tersebut. Nah, tapi ternyata banyak ya. Saya kira saya sanggup. Nah, tapi ternyata hafalan itu sangat maju. Jadi semua pekerjaan itu serasa itu kayak numpuk semua. Dari hafalan, mengerjakan hitobian, semuanya itu menumpuk semua. Dan bikin saya jadi bingung. Ini gimana ini bikin kepikiran terus. Jadi rasanya kayak frustasi gitu. Oke, jadi Mbak Septi ini merasa mungkin kewalahan yang lain. Ya, karena Mbak Septi tadi mengatakan bahwa ada kegiatan di pondok pesantren, ada Mbak Septi ini sebagai pengurus ya acara untuk hitobiah. Terus Mbak Septi juga sebagai mahasiswa juga pastinya ada tugas kuliah, terus juga mendekati UAS ya. Selain itu Mbak Septi juga memiliki kesibukan membuka jasa buket yang kebetulan pada saat itu lagi banyak orderan ya, karena sudah semuanya. Terus Mbak Septi merasa bahwa mungkin Mbak Septi ini tetap bisa ya, bisa untuk menyanggupi semua itu, tapi ternyata Mbak Septi ini cukup merasa kewalahan juga ya. Terus untuk itu Mbak Septi kan tadi mengatakan bahwa Mbak Septi ini merasa kewalahan ya. Terus apa sih yang ada di pikiran Mbak Septi ketika Mbak Septi ini merasa kewalahan? Sebenarnya itu kan capeknya juga fisik juga, capek pikiran. Nah, tapi di sisi itu saya juga berusaha untuk menguatkan diri saya sendiri bahwa ya kita jalani aja semuanya ya, karena tugas kita ya cuma berusaha terus bisa semaksimal mungkin agar semuanya bisa sesuai rencana. Nah, tapi kembali lagi karena kita ini nggak bisa memastikan semuanya sesuai ekspektasi kita. Jadi tugasnya cuma berusaha, dan kalau ternyata hasilnya nanti ada yang kurang pas, yang penting sebelumnya kita udah berusaha. Kayak kemarin aja yang waktu acara itu saya sempat sakit pas sebelum maju ke panggung pas acara hafalnya di sana, karena ya sebelumnya ngebut hafalnya dimajuin, saya belum menyelesaikan semua pesanan-pesanan buket. Nah, tapi selain hal yang tidak sempurna tersebut,
kayak ada terus dari pondok, ada terus dari kuliah, terus juga ternyata suruh berangkat organisasi gitu. Jadi pas lagi semuanya itu bareng-bareng, biasanya itu yang bikin bingungan yang harus dikerjakan. Tadi Mas Adi Mas Adi juga mengikuti organisasi ya di kampus, terus Mas Adi juga ada kegiatan di pesantren, terus sebagai mahasiswa juga ada tugas, terus Mas Adi juga membuka open jasa ya, bukan, terus Mas Adi mengatakan bahwa Mas Adi merasa bahwa mungkin kurang sanggup untuk melakukan itu semua, tapi ternyata bisa dilaluinya dan bisa terselesaikan dengan baik. Meskipun mungkin dari awal Mas Adi tertekan juga ya, tapi nyatanya Mas Adi mampu melaluinya ya dengan baik. Saya apresiasi tersebut dan saya juga mengapresiasi pikiran Mbak. Dan saya juga mengapresiasi pola pikir Mbak, mindset Mbak bahwa apapun yang kita lakukan ya senang kita jalani terlebih dahulu ya. Untuk hasilnya nanti kita serahkan ke yang di atas, yang penting kita sudah berusaha dengan baik. Walaupun mungkin di awal itu kita merasa tertekan dan bahkan juga pikirannya. Terus selama menjalani itu semua nyatanya Mbak Septi mampu melaluinya dengan baik. Terus apakah Mbak Septi ini merasa bahwa Mbak Septi ini sudah mampu untuk mengatur waktu dengan baik, atau masih merasa bahwa kewalahan dalam mengatur semua kegiatan yang Mbak Septi ini jalani sehari-hari? Lebih tepatnya sih masih bingung ya, membagi waktu, manage waktu gimana supaya semuanya itu terselesaikan dengan tepat waktu. Kita selesaikan dengan tepat waktu tanpa melewati deadline, atau juga saat-saat kegiatan yang dilakukan juga dilakukan tanpa peralatan semuanya, organisasi juga bisa berangkat. Jadi masih bingung gimana caranya supaya semua itu tetap terlaksana tanpa ada yang terlewat dengan semua padatnya kegiatan tersebut. Oke, jadi Mbak Saki ini masih merasa bingung ya dalam mengatur waktu antara kegiatan Mbak Saki yang Mbak Saki alami atau Mbak Saki jalani ya setiap harinya. Itu Mbak Saki sebagai santri di pondok pesantren, sebagai mahasiswa yang ada tugas, terus Mbak Saki juga mengikuti organisasi dan ada juga kesibukan lainnya. Untuk mengatur waktunya itu Mbak Saki masih merasa bingung ya. Terus biasanya ketika Mbak Saki menjalani itu semua, mana sih yang Mbak Saki itu prioritaskan terlebih dahulu? Biasanya sih yang paling penting ya, ternyata tugas kampusnya deadline pas itu, berarti itu yang harus kita terlebih dahulu. Nah, tapi kadang itu biasanya itu karena kebiasaan dan pekerjaan juga salah saya sih ya. Jadi banyak tugas yang menumpuk dalam satu waktu. Nah, kalau itu jadi bingung memprioritaskan yang dulu, karena ternyata semuanya juga harus diselesaikan setidaknya. Nah, selain itu juga kalau kegiatan adopsi, kalau kegiatan itu sebenarnya mungkin mengikuti aja, cuma lebih ke tugas-tugas ya. Kayak saya kan sering mengurus, jadi tugasnya lebih banyak lagi, seperti menjaga santri, kalau yang sakit juga sebagai wali kamar, terus
sekarang saya akan mengajak Mbak Septi untuk melihat lebih dalam mengenai pikiran yang biasanya seringkali Mbak Septi ini alami, yaitu ketika Mbak Septi ini merasa tertekan. Apakah Mbak Septi bersedia? Ya, Oke, baik. Tadi Mbak Septi kan mengatakan bahwa Mbak Septi rasanya Mbak Septi bisa menjalani itu semua ya. Tadi kan ya di awal, terus menurut Mbak Septi, apa arti kalimat tersebut menurut Mbak Septi? Karena Mbak Septi kan tadi mengatakan bahwa ya setidaknya kita sudah berusaha terlebih dahulu gitu ya, tentang pola pikir yang Mbak ini tanam. Apa sih menurut Mbak tentang arti tersebut? Mungkin kalau saya pribadi, dengan adanya saya tidak bisa melakukan semua yang sempurna, mungkin ada dari bagian dari nilai sekolah, nilai kampus atau apa, ada yang tidak bisa saya jalan dengan benar. Mungkin saya di situ biasanya saya merasa gagal dalam sebagian hal. Iya. Jadi Mbak Septi ini merasa gagal ya, merasa gagal dalam setiap hal. Terus ketika Mbak Septi ini merasa gagal atau merasa tidak sesuai dengan harapan yang Mbak Septi ini harapkan, berarti Mbak Septi ini menilai diri Mbak Septi ini bahwa Mbak Septi ini sudah gagal gitu ya. Kalau waktu itu saya biasanya iya. Terus saya ingin bertanya juga, apakah menurut Mbak Septi ini setiap orang itu mampu untuk menjalankan semua perannya itu dengan sempurna? Sebenarnya sih kalau dilihat dari segala sisi nggak ada yang sempurna sih ya. Iya, betul sekali, karena semua orang itu tidak ada yang sempurna ya. Kenapa hal tersebut, kenapa Mbak Septi itu mengatakan bahwa nggak ada yang sempurna? Ya karena kembali lagi kita sendiri hanya manusia biasa yang memiliki keterbatasan kemampuan. Jadi kita hanya bisa berkehendak maunya apa di mana, tapi tidak bisa berkuasa. Iya, Tidak bisa menyatakan semua yang kita inginkan. iya, betul sekali. Berarti menurut Mbak Septi ini, Mbak Septi juga memiliki batas kemampuan ya yang ada dalam diri Mbak Septi ini. Terus apa sih yang membuat Mbak Septi ini sulit menerima diri sendiri bahwa Mbak Septi juga ternyata memiliki batas kemampuan tersebut? Sebenarnya saya takut di sekeliling saya melihat saya tidak mampu melakukan yang baik. Oke, saya simpulkan ya bahwa selama ini berarti Mbak Septi ini merasa semakin tertekan itu bukan hanya kegiatan Mbak Septi yang cukup banyak atau cukup sibuk, tetapi juga ada pemikiran dalam diri Mbak bahwa Mbak Septi ini harus bisa menjalankan itu semuanya dengan sempurna ya. Terus menurut Mbak Septi, apakah keyakinan tersebut itu membantu Mbak Septi atau justru malah membuat beban Mbak Septi ini terasa lebih berat? Ya kalau dipikir-pikir sih malah bikin capek ya, soalnya jadi tambah pikiran. Apa alasannya Mbak? Karena saya jadi merasa bersalah setiap kali dan misalkan tugas-tugas saya. Nah, jadi kalau begitu menurut Mbak Septi, apakah ada cara pikir lain yang mungkin bisa lebih realistis lagi? Mungkin saya harus bertanggung jawab, tapi saya juga sadar kalau saya itu punya batas kemampuan. Oke, menurut saya itu pemikirannya sudah cukup baik ya. Jadi apalagi sih menurut Mbak Septi, apakah ada lainnya?
juga saya sebagai manusia yang punya batas, saya nggak harus selalu melaksanakan semuanya secara sempurna. Oke, tadi Siti mengatakan ya bahwa di awal Mbak Siti ini merasa cukup kewalahan dalam mengatur tugas kuliah. Jadi sekarang Mbak Siti ini memprioritaskan ya mana terlebih dahulu yang sekiranya Mbak Siti ini bisa lakukan. Jadi Mbak Siti ini melakukannya tidak harus sempurna, tapi apa yang bisa Mbak Siti ini lakukan sesuai dengan kemampuan Mbak Siti. Oke? Oke. Jadi sekarang Mbak Siti mengerti ya bahwa apa sih yang paling diprioritaskan terlebih dahulu dari Mbak Siti ini. Berarti saya di sini itu yang paling kurang tuh yang butuh ditingkatkan itu tentang manajemen waktu. Iya betul. Tadi Mbak Siti juga sudah menceritakan ya bahwa di awal Mbak Siti ini mengikuti kegiatan organisasi yaitu BM di fakultas. Terus Mbak Siti juga mahasiswa yang banyak tugas, terus sebagai santri juga dan pengurus. Terus juga ada kegiatan sampingan lainnya. Oke, tadi kan Mbak Siti mengatakan bahwa Mbak Siti ini kurang dalam manajemen waktu ya. Terus menurut Mbak Siti, apa sih yang bisa dilakukan oleh Mbak Siti ini supaya Mbak Siti ini bisa manajemen waktu dengan baik? Mungkin saya lebih harus memperhatikan mana yang harus diprioritaskan. Dan yang paling utama itu mungkin saya lebih menguatkan diri supaya nggak menunda pekerjaan. Ya, betul sekali. Jadi Mbak Siti ini sudah mengetahui ya bahwa Mbak Siti harus memprioritaskan mana terlebih dahulu yang harus dikerjakan, yaitu tidak boleh menunda waktu untuk mengerjakan tugasnya. Terus menurut saya itu sudah cukup realistis. Terus apakah ada hal lain yang mungkin bisa dilakukan oleh Mbak Siti? Saya juga mau mulai belajar cerita ke teman dekat saya karena selama ini saya kalau mengendalikan diri ternyata itu lebih berat dari yang saya kira. Biasanya Mbak Siti ini kalau cerita itu biasanya ke siapa? Kalau sebelumnya saya jarang bercerita sih, makanya semuanya itu jadi tambah susah untuk diluapkan. Terus untuk kedepannya mungkin menurut Mbak Siti siapa orang yang mungkin bisa menjadi tempat cerita untuk Mbak Siti ini? Mungkin saya bisa cerita ke teman dekat saya yang ada di kampus supaya seenggaknya saya merasa juga. Ya betul. Apa sih yang merasa membuat Mbak Siti ini kurang untuk bercerita ke orang lain? Sebenarnya itu saya takut merepotkan mereka sih, dan saya juga takut dibilang bahwa kenapa sih gitu doang aja dipikirin gitu. Sebenarnya saya lebih takut ke persepsi mereka terhadap saya, tapi ternyata itu semua ya hanya di pikiran saya sih. Iya benar sekali. Itu semua adalah pemikiran dari Mbak Siti ini karena belum tentu pemikiran dari teman Mbak Siti itu seperti itu ya. Oke, dari cerita yang tadi Mbak Siti ini sampaikan, saya sedikit memberi penguatan untuk Mbak Siti bahwa Mbak Siti ini adalah pribadi yang bertanggung jawab, terus mau berusaha dan peduli juga terhadap orang lain. Terbukti dengan Mbak Siti itu bertanggung jawab dalam tugas di pondok sebagai pengurus dan juga menjalankan atau mengerjakan tugas di
Mungkin seperti itu. Baik, dari pembicaraan hari ini saya sudah melihat bahwa Mbak Septi ini sudah mulai muncul beberapa langkah yang akan Mbak Septi ini lakukan ya. Mbak Septi sudah mengetahui bahwa apa saja sih yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, yaitu belajar atau mengerjakan tugas tepat waktu sesuai deadline. Terus Mbak Septi juga sudah mau untuk bercerita kepada orang lain yang Mbak Septi percayai atau dianggap dekat oleh Mbak Septi. Oke, untuk selanjutnya saya akan merangkum hasil pembicaraan kita pada sesi konseling hari ini, bahwa Mbak Septi ini akan menyusun rencana sederhana yang bisa dilakukan oleh Mbak Septi, yaitu setelah sesi konseling hari ini. Apakah Mbak Septi sudah siap? Siap. Oke, baik. Karena Mbak Septi sudah siap, sebelum kita mengakhiri pada pertemuan sesi konseling hari ini, saya akan mengajak Mbak Septi untuk kembali melihat apa saja yang sudah kita bicarakan dari awal. Menurut Mbak Septi, apakah hal yang paling berkesan selama Mbak Septi menjalankan sesi konseling di sesi kali ini? Sebenarnya sih saya di kelas 1 juga, dan akhirnya ada yang mendengarkan cerita saya di awal sampai akhir. Dan juga setidaknya saya punya gambaran solusi berikutnya, dan saya jadi punya pemikiran bahwa saya itu perlu lebih belajar manage waktu, lihat benar kerjaan, dan juga saya juga sadar bahwa saya itu harus cerita ke orang lain. Baik, benar sekali bahwa ada kesadaran baru yang ternyata itu bisa disampaikan kepada teman-teman Septi ya. Kalau boleh menggunakan skala 0 sampai 10, di mana 0 berarti itu tidak merasa tertekan sama sekali, dan 10 itu berarti sangat tertekan. Ketika pertama datang tadi ke sini, Mbak Septi ini ada di angka berapa di awal? Mungkin awal kesini kurang lebih 47. Untuk sekarang perkiraan mungkin yang angka 3. menurut Mbak Septi, apa yang membuat angka tersebut menjadi berkurang? Ya karena seperti dari sebelumnya bahwa seenggaknya saya sekarang udah merasa lega dengan semua yang telah saya ceritakan, dan saya sadar apa yang harus saya perbaiki di selanjutnya nanti. Baik, kalau saya masih menceritakan hari ini, dari cerita yang Mbak Septi ini sampaikan, saya bisa memahami bahwa selama semester 4 ini Mbak Septi menjalankan beberapa peran sebagai mahasiswa, sebagai santri di pondok, dan sebagai pengurus organisasi. Terus ketiga peran tersebut juga sama-sama penting menurut Mbak Septi, sehingga Mbak Septi berusaha untuk memberikan yang terbaik. Namun di balik usaha itu, Mbak Septi juga mulai merasa kelelahan karena kurang bisa mengatur waktu dengan baik, dan adanya tugas kuliah yang semakin banyak yang membuat Mbak Septi ini merasa tertekan. Terus kita juga menemukan bahwa selama ini ada keyakinan dari Mbak Septi yang merasa bahwa Mbak Septi ini harus bisa melakukan itu semua. Justru keyakinan tersebut yang membuat Mbak Septi ini tekanannya semakin besar. Terus hari ini Mbak Septi juga sudah mulai menyadari bahwa setiap orang itu memiliki keterbatasan dan tidak harus selalu sempurna. Yang terpenting adalah tetap bertanggung jawab sesuai kemampuan, serta berani untuk memprioritaskan ketika menghadapi banyak tuntutan. Apakah rangkuman yang tadi sudah saya sampaikan, apakah sesuai dengan apa yang Mbak Septi ini rasakan? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau begitu setelah pertemuan hari ini Mbak Septi sudah mengetahui mana yang lebih diprioritaskan
jelaskan terlebih dahulu. Kalau begitu, saya rasa untuk pertemuan di sesi konseling hari ini sudah selesai karena waktunya juga kurang lebih sudah selesai. Saya cukupkan dan mungkin apabila peserta ini masih merasa membutuhkan layanan konseling, peserta ini bisa datang kemari kapanpun ketika peserta ini membutuhkan. Saya juga siap mendengarkan apapun yang peserta sampaikan kepada saya. Terima kasih konseling hari ini. Apakah menurut Mas Erdi sesi konseling hari ini sudah cukup membantu? Cukup. Baik. Saya ucapkan terima kasih karena Mas Erdi telah bersedia meluangkan waktunya dan mempercayakan cerita ini kepada saya. Saya mengapresiasi keberanian dari Mas Erdi untuk berani terbuka kepada saya menceritakan apa yang selama ini Mas Erdi rasakan. Saya juga berharap semoga langkah-langkah yang sudah Mas Erdi ini rencanakan bisa kita terapkan selanjutnya. Oke, saya cukupkan pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan dan istirahat juga yang cukup ya Mas Erdi. Semoga segala urusan kuliah, kegiatan pondok maupun organisasi diberikan kelancaran. Terima kasih Mas Erdi.